Mereka berkata, nahnu qa'adna wan nabiyyu ya'mal ladzaka minnal amalul mudallal. Apa kita akan duduk-duduk santai sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja nih? Sungguh itu merupakan upaya yang tersesat dari kita, yakni upaya yang tercela dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kemarin kita telah berbicara tentang kondisi sosial yang ada di kota Madinah dan permasalahan-permasalahan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum hadapi di kota Madinah, ya. Di mana di Madinah ini terdapat, apabila diglobalkan, terdapat 3 kaum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mesti siasati bagaimanapun. Yang pertama adalah para atba'nya, para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para kaum muslimin, baik dari golongan muhajirin dan baik dari golongan Ansar, penduduk Madinah sendiri. Golongan muhajirin yang dimana datang kepada mereka hanya membawa badannya, ya, nggak ada kerjaan, nggak ada harta, nggak ada tempat tinggal, nggak ada juga perbekalan yang mereka bawa ke Madinah. Dan kaum Ansar yang memang penduduk setempat, ya. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kemuliaan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengagungkan dan mengharumkan nama mereka dalam banyak ayat di dalam kitabnya. Nah, golongan yang kedua yang dihadapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para kaum musyrikin, ya, para kaum musyrikin yang berada di dalam ataupun di luar kota Madinah sendiri, ya. Para orang-orang Arab yang masih belum mau masuk ke dalam Islam, bahkan justru yang ada menampakkan permusuhan dan makarnya terhadap Islam dan kaum muslimin. Hakikatnya tersirat di hati mereka kebenaran yang dibawakan oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka masih belum memilih untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam barisan kaum muslimin, ya. Yang ada mereka justru mengikuti kaumnya yang memusuhi Rasulullah bersama dakwahnya, ya. Ini kaum kedua yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum ketiga yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para kaum Yahudi yang sudah tinggal di sana dan turun-temurun berada di Madinah. Mereka adalah kaum yang memang pada dasarnya maharah fi fununil kasab. Mereka kaum yang memang ahli di dalam berbisnis, ya. Mereka yang mengembangkan cara ribawi dan mereka menerapkan gaya ribawi kepada orang-orang selain mereka. Dan mereka mengharamkan riba kepada sesama Yahudi, ya. Yang kemudian juga mereka adalah orang-orang yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan makar. Kemarin kita jelaskan bahwasanya peperangan yang terjadi berkepanjangan antara Aus dan Khazraj, di antara para penduduk Madinah nih, antara Aus dan Khazraj, hakikatnya adalah makar dan propaganda orang-orang Yahudi, ya. Yang dengan itu para orang-orang Arab tersibukkan satu sama lain, saling menghabisi dan lain-lain. Akhirnya mereka pun terikat hutang-hutang kepada orang-orang Yahudi yang hutang ini dikembangkan dengan bunga-bunga yang besar, dan berakhirlah para orang-orang Arab tersebut, yakni orang-orang Yathrib tersebut, berakhir asetnya habis dan kemudian kekuasaan pun tiada, ya, karena perang yang berkepanjangan, sehingga mereka tersibukkan dengan perang tersebut dan tidak terlalu memberikan perhatian kepada orang-orang Yahudi yang justru semakin menguasai pasar ekonomi yang ada di antara mereka, menguasai tanah-tanah dan negeri mereka, ya. Demikian orang Yahudi, dan orang Yahudi ini ada 3 bani di sana, ya. Dan mereka berada di balik, kalau nggak di balik Aus, di balik Khazraj, ya. Di antaranya ada Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ini mereka berada di dalam kota Madinah. Mereka halifnya atau mereka mengambil barisannya bersama kabilah Khazraj, ya.
Ada Bani Nadir, juga bersama kabilah Khazraj. Ada Bani Quraidah yang justru bersama kabilah Aus, ya. Ambil barisan bersama kabilah Aus. Ya. Hadhil qabail hiya allati kanat tuthir al-hurub bainal Aus wal Khazraj. Hakikatnya kabilah-kabilah Yahudi inilah yang terus menghidupkan api permusuhan dan peperangan yang terjadi antara kabilah Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini penduduk asli Madinah ya. Ya, Aus dan Khazraj ini penduduk asli. Mundu amad ba'id, sejak dahulu Bani-Bani Yahudi inilah hakikatnya yang terus menghidupkan api permusuhan dan peperangan antara Aus dan Khazraj. Wa qad sahamat bi anfusiha fi harb Bu'ath, kullun ma'a hulafaiha. Ya. Dan bahkan orang-orang Yahudi ini sendiri ikut berkorban di dalam peperangan mereka, ya, masing-masing dengan barisan yang diambil, ya. Dan kemudian juga telah kita ceritakan bagaimana para orang-orang Yahudi ini benar-benar kalaupun mereka telah mengetahui akan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana disebutkan di dalam kitabnya, bahkan mereka seringkali membanggakan akan munculnya Nabi akhir zaman yang akan memimpin mereka. Mereka seringkali membanggakan itu kepada bangsa Arab, ya. Namun ketika datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak dari garis nasab mereka, tapi justru dari bangsa Arab, mereka memilih untuk mengingkari apa yang dulu selama ini mereka telah imani dan mereka syiarkan di antara bangsa Arab, ya. Itu banyak kejadiannya, kemarin telah kita ceritakan juga, ya. Demikian kira-kira tajribah atau ujian-ujian yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minal Yahud fi awal yaum dakhal fihi al-Madinah, sejak hari pertama Rasul masuk ke kota Madinah, ya. Amma min nahiyatil kharij, adapun permasalahan yang Rasul hadapi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya eksternal dari luar kota Yathrib, dari luar kota Madinah, tadi itu permasalahan yang sifatnya internal, ya. Lingkungan sosial yang Rasul hadapi di dalam kota Madinah, ya. Adapun permasalahan-permasalahan eksternal yang juga mesti dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fakan yuhitu biham man yadinu bidin Quraisy, di mana Yathrib ini bagaimanapun masih dikelilingi kabilah-kabilah yang masih beragama dengan agamanya kaum Quraisy, masih kaum musyrikin, ya. Wa kanat Quraisy alad adawul Islam lil Islam wal muslimin, dan sebagaimana kita telah ketahui Quraisy adalah musuh yang paling membenci Islam, yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Jarrabat alaihim tiwala 10 a'wam hinama kana al-muslimuna tahta aidiha. Telah terbukti sendiri selama belasan tahun, okay, bagaimana penderitaan yang dirasakan oleh para kaum muslimin selama berada di bawah kuasa orang-orang Quraisy, ya. Semua bentuk penyiksaan, ancaman dan penekanan, penindasan telah dilancarkan oleh para kaum Quraisy untuk menindas para sahabat, para kaum muslimin yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, kemudian hina manajal muslimuna minha ila ardin tab'ud nahwa 500 kilometer. Nah, kemudian ketika para kaum muslimin berhasil menyelamatkan diri mereka dari penindasan kaum Quraisy, di mana mereka bereksodus ke sebuah negeri yang jaraknya kira-kira 500 km dari Mekah, antakum bidawriha as-siyasi wal askari. Akhirnya wajarlah kaum Quraisy pun mulai melakukan gerakan-gerakan politis untuk menyiasati hal tersebut. Limalah min as-sararah ad-dunyawiyah wa az-za'amah ad-diniyah bain awsatil Arab bi sifatiha sakinatil haram wa mujawarat baitillah wa sadanatih. Ya, dikarenakan kaum Quraisy memang memiliki peranan penting di antara para penduduk Arab secara keseluruhan, ya. Akhirnya mereka memiliki peranan-peranan penting lah, ya, baik dari sisi duniawi ataupun ukhrawinya, ya. Duniawi di mana mereka adalah orang-orang yang dengan izin mereka lah orang-orang lain bisa berdagang ikut di Makkah, terutama di musim haji,
dari sisi ukhrawinya mereka adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh bangsa Arab karena mereka adalah orang yang tinggal di tanah suci dan para tetangga, dibilang tetangga Baitullah, ya tetangga rumahnya Allah, wasadanah, dan juga para penjaga tempat suci tersebut, ya. Akhirnya dihormati di antara bangsa-bangsa Arab, ya. Tughri ghairaha min musyriki al-Arab min musyriki al-jazirah didda ahli al-Madinah. Nah, karena posisi yang kuat demikian, posisi kaum Quraisy, musyrikin Quraisy yang kuat di antara para penduduk jazirah, mereka mulai memprovokasi para kabilah-kabilah yang ada di jazirah Arab untuk memusuhi para penduduk Madinah. Para penduduk Madinah yang memberikan shelter kepada para kaum muslimin yang berhijrah ke sana, ya. Wa fi'lan qamat bidzalika kulluhu hatta saratil Madinah makhufah bil akhtar. Dan benar mereka melancarkan upaya tersebut, akhirnya mulailah Madinah terancam dan dikelilingi oleh kabilah-kabilah yang bisa mengancam keselamatan mereka, ya. Wa fi shibhi muqata'ah syadidah qallat li ajlihal mustawradat. Bahkan termasuk upaya yang dilakukan oleh kaum Quraisy dan para penduduk jazirah Arab yang musyrikin ini, mereka melakukan upaya embargo. Sehingga sedikitlah barang-barang dari luar kota Madinah yang bisa masuk ke Madinah, mustawradat, ya. Mustawradat ini jadi dikit, ya. Fi hin kana adad al-laji'ina ilaiha yazid yauman ba'da yaumin. Yani barang-barang yang biasa masuk ke dalam kota Madinah, oke? Dari kebutuhan-kebutuhan kehidupan, barang dagang dan lain-lain, itu akhirnya karena mereka diembargo jadi sedikitlah barang import yang masuk nih. Oke? Sementara kebutuhan penduduk Madinah lagi sangat meningkat. Karena apa? Karena jumlah penduduknya bertambah. Seiring dengan lajiin, seiring dengan para pengungsi yang masuk ke sana dari kota Mekah, ya. Yang dimana jumlah pengungsi tersebut hari demi hari terus saja bertambah, ya. Wa bidzalika kanat halatul harb qa'imah bain haula al-tughah min ahli Makkah wa man dinahum wa bain al-muslimina fi watanihim al-jadid. Demikianlah kira-kira terjadi bagaimanapun kondisi peperangan antara para tughah, antara para orang-orang musyrikin baik dari Quraisy ataupun para kabilah-kabilah Arab yang beragama sama dengan agamanya kaum Quraisy, ya, dengan para kaum muslimin yang berada di negeri baru mereka, ya. Wa kan min haqqil muslimin ay yusadiru amwal haula at-tughah kama sudirat amwaluhum wa an yudilu alaihim min at-tankilat bimithli ma adalu biha wa yuqimu fi sabili hayatihim al-arakil kama aqamuha fi sabili hayatil muslimin wa yakilu li haula ad-dhaghah sa'an bi sa' hatta la yajidu sabilan li ibadat al-muslimin wa isti'sal khadra'ihim. Dan wajar pada saat itu para kaum muslimin melakukan upaya juga yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para kaum musyrikin kepada para kaum muslimin. Mereka membalas juga dengan tindakan yang sama, gitu, ya. Kalau misalnya mereka menahan produk-produk mereka untuk masuk ke kota Madinah, akhirnya kaum Madinah pun nggak mau mengirim hasil negeri mereka keluar. Yang biasa Madinah ini hasil negerinya bagus, ya, kormanya mereka nggak mau kirim ke keluar karena mereka nggak mau kirim sama kita juga nggak mau kirim sama mereka tuh. Madinah pun kaum muslim melakukan upaya demikian, ya. Dan mereka pun akhirnya sebisa mungkin mempersulit negeri-negeri atau kabilah-kabilah kaum musyrikin tersebut sebagaimana mereka telah mempersulit para kaum muslimin, ya. Yang dengan itu mereka menjaga agar kaum muslimin tidak dapat dengan mudah dihabisi, ya. Hadhihi hiyal qadaya wal masyakil al-kharijiyah. Demikianlah kira-kira gambaran umum permasalahan-permasalahan dan kasus-kasus eksternal allati wajahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dama warad al-Madinah, yang mesti dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sampai ke kota Madinah, ya.
Wa kana alaihi an yu'alijaha bihikmah balighah hatta yakhruj minha mukallalan bin najah. Dan Rasul bagaimanapun mesti menghadapi seluruh permasalahan ini dengan hikmah yang sangat besar. Ya, dengan hikmah yang sangat besar supaya Rasul bisa keluar dari seluruh permasalahan ini, membawa kaum muslimin keluar dari seluruh kondisi ini dengan seluruh kesuksesan. Ya, dengan seluruh keberhasilan. Waqad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimu'alajat kullil qadaya ahsana qiyam. Dan benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyikapi setiap permasalahan yang ada dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling hikmah. Bitaufiq min Allah wa ta'ilih, tentunya itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan yang Allah berikan padanya. Fa'amala kulla qaumin bima kanu yastahiqunah min ar-ra'fah wal rahmah aw syiddah wan nakad. Rasul bisa memperlakukan setiap kaum dengan cara masing-masing yang layak untuk diperlakukan. Sebagian diperlakukan dengan cara yang rahmat, okay? Dengan cara yang lembut, dengan cara yang hangat. Tapi sebagian mesti Rasul perlakukan dengan cara yang keras, dengan cara yang mungkin mesti mengambil tindakan-tindakan yang keras ya untuk menyikapi mereka. Atau mungkin melakukan upaya-upaya politis menyikapi mereka. Wadzalika bijanib qiyamihi bitazkiyatin nufus wa ta'lim alkitab wal hikmah. Itu juga di samping Rasul terus melakukan tugasnya sebagai nabi yang paling utama. Nabi terus mengajarkan sallallahu alaihi wasallam kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim dan hikmah, ya, dalam rangka untuk mensucikan jiwa para manusia, ya, bitazkiyatun nufus, mengajarkan kitab dan hikmah. Kitab dan hikmah kalau diiringkan maka maknanya Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. La syakka anna janib at-tazkiyah wa ta'lim wa ra'fah wa rahmah kana ghaliban ala janib asyiddah wal anad. Ya. Dan tidak diragukan lagi sisi lembutnya Rasul, sisi hangatnya Rasul, dan kemudian sisi mendakwahi kitabullah dan sunnahnya ini kepada kaum itu akan lebih dominan daripada sisi kerasnya, daripada sisi kerasnya. Gimana pun demikian memang. Hatta adal amru ilal Islam wa ahli fi bid'i sanawat. Akhirnya dapat di dalam beberapa tahun kontrol dan kendali bisa kembali kepada Islam dan para kaum muslimin. Ya. Saya jid al-qari kulla dhalik jaliyan fi as-safahat al-atiyah. Kondisi demikian nanti di beberapa bab selanjutnya kita akan dapat menyimpulkan hal tersebut. Ya. Maknanya di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah selalu berlemah lembut. Demikian hikmah yang dimaksud, ya. Demikian hikmah yang dimaksud yang menjadi manhaj di dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan dengan mau'izah al hasanah. Yani dengan memberikan contoh yang baik, ya, atau dengan nasihat-nasihat yang baik. Nah, hikmah ini kelirulah sebagian kaum ketika memahami yang namanya hikmah adalah berlemah lembut setiap saat, gitu. Salah. Nggak demikian. Rasul tidak demikian, sallallahu alaihi wasallam, di dalam melakukan dakwahnya, di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan kehidupannya, di dalam mendidik umatnya. Nggak demikian. Nggak selalu mengambil langkah lembut. Tidak demikian maknanya hikmah. Tidak juga hikmah maknanya berkeras setiap saat. Loh, apalagi itu. Enggak demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah adalah wad'u syai' fi mahalli. Menempatkan segala hal, segala kondisi pada tempatnya yang masing-masing. Fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi 'ala al-wajh alladhi yanbaghi. Melakukan apa-apa yang sepantasnya dilakukan pada saat yang tepat untuk dilakukan dan dengan bentuk yang proporsional. Syekh Ibn Baz pernah bilang, rahimahullah, dengan seluruh bentuk kelembutan dan akhlak yang mulia Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Tapi tidaklah kaum tersebut kemudian mau menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada menindas Rasul dan para kaum musyrikin. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Madinah dengan pedang dan kekuatan, barulah para kaum musyrikin Mekah tunduk di bawah Islam dan kaum muslimin. Tuh lihat. Oke? Padahal dakwah di fase Mekah dengan seluruh akhlak yang mulia Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai yang dituju? Ya. Tapi ketika datang dengan power dari Madinah, dengan kaum, dengan pedang, beres gak Mekah? Beres. Berhala-berhalanya dihancurin. Faham? Jadi tidaklah hikmah maknanya berlemah lembut setiap saat. Salah. Salah. Ya, zalim kita ketika kita tidak menerapkan ketegasan seharusnya ketika memang syariat mengarahkan ke arah demikian. Ya. Itulah hikmah, ya. Dan juga dari dakwah Rasul, ini kan udah lepas dari Mekah ya, udah masuk era Madinah ya. Tidaklah dapat dikatakan sebagaimana yang dikatakan oleh para awamul muslimin yang jahil, mereka nggak memahami agama dan nggak memahami hikmah. Di mana mereka melihat dakwah kesuksesannya adalah ketika para pengikutnya banyak dan setiap tempat menerimanya. Begitu. Itu hikmah. Ketika sebuah dakwah ini nggak diterima di kaumnya sendiri, nggak diterima dan lain-lain, dan bahkan terusir orangnya, berarti nggak hikmah dakwahnya. Salah. Berarti kalau gitu kau menuduh Rasul nggak hikmah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berani menuduh Rasul? Kenapa? Fix diusir gak Rasul? Terusir gak akhirnya dari terusir? Ada yang bilang Rasul nggak hikmah sallallahu alaihi wasallam. Jadi patokan hikmah bukan pada penerimaan manusia. Penerimaan manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada urusan dengan itu. Kita disuruh menyeru manusia dengan cara yang hikmah. Itu proses aja, bukan jaminan dari Allah bahwa kalau kita berdakwah dengan cara yang hikmah pasti diterima. Nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetap hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Makin paham orang yang dapat membaca mana ahlul haq, mana ahlul batil. Bukan dengan standar bagaimana awam, orang-orang jahil melihat mana ahlul haq, mana ahlul batil. Beda. Orang berilmu untuk melihat mana hak, mana batil, mana ahlul haq, mana ahlul batil, ini punya standarnya, punya rumusnya sendiri untuk melihat. Berbeda dengan standar dan rumus yang ada pada orang-orang jahil dalam melihat mana ahlul haq, mana ahlul batil. Beda-beda. Ya? Demikian ikhwati rahimakumullah. Al-marhalah al-ula. Nah, baru diceritakan kira-kira langkah-langkah kerja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun society baru, dalam membangun masyarakat baru di Madinah ini. Ya, fase pertama bina mujtama' jadid, membangun masyarakat yang baru. Qad aslafna anna nuzula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fi Bani An-Najjar. Telah kita jelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah dan memilih tempat di Bani Najjar. Datangnya itu pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah yang berkesesuaian dengan 27 September tahun 622 Masehi. Ya. Dan telah kita jelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih sebuah tanah ya yang berada di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ha hunal manzil insyaallah." Disinilah insyaallah tempat tinggalku. Tsumma intaqala ila baiti Ayyub radhiyallahu anhu. Dari situ barulah Rasul masuk dan kemudian tinggal sementara di rumah Abu Ayyub dulu Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian langkah pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil setelah itu adalah bina al-Masjid An-Nabawi. Rasul mulai membangun Masjid Nabawi. Ikhtara lahul makan alladhi barakat fihi naqatuhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul memilih tempat untuk dijadikan Masjid Nabawi ini di tempat yang dimana ontaknya memilihkannya. Ya, ontaknya duduk, nah di situ tempat karena ontanya ini dituntun. Ya. Ketika ontanya duduk, maka itulah tempat yang akan dijadikan Masjid Nabawi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fashtarahu min ghulamaini yatimaini kana yamlikani. Yani tanah tersebut sebagian milik Bani Najjar, ada sebagian nih punya 2 orang anak yatim yang memiliki tanah tersebut. Nah, yang 2 orang anak yatim ini Rasul bayarin sallallahu alaihi wasallam. Nabi membelinya dari anak yatim tersebut. Adapun Bani Najjar ini ketika mau dibeli sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memilih tidak harganya dari Allah Subhanahu
wa taala. Mereka memilih untuk mewakafkan tanah tersebut untuk masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemuliaan yang luar biasa, berarti mengalir pahalanya sampai kiamat nanti. Selama masih para kaum muslimin mengunjungi dan beribadah di tempat itu, ya. Betapa bisnis yang sukses luar biasa itu, ya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ikut nguli untuk membangun masjid tersebut, ikut ngangkat batu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Rasul ikut mengangkat labin wal hijarah. Labin nih, ya nih adonan-adonan yang dibuat dari lumpur dan kemudian dengan daun-daun kering yang dimix, diadon, digebuk. Nah itu buat tembok, itu buat nembok, ya, buat ngecor, ya. Wayakul, sambil dia berkata, yang sambil membaca syair untuk menyemangati kerjaannya ini. Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfiril lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, hakikatnya tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka ampunilah bagi para kaum muhajirin dan kaum ansar, bagi ansar dan kaum muhajirin. Ya, disenendangkan, menyemangati kerja mereka sebagaimana orang-orang yang kerja sambil ya nih menyenendangkan lagu-lagu yang menyemangati mereka. Bersenendang pada dasarnya boleh, mereka pun demikian. Hadzal himala Khaybar, hadza abarru rabbana wa athhar. Dengan nada-nada mereka lah, ya. Mereka berkata, nahnu qa'adna wan nabiyyu ya'mal ladzaka minnal amalul mudallal. Apa kita akan duduk santai sementara Nabi SAW bekerja nih? Sungguh itu merupakan upaya yang tersesat dari kita, yakni upaya yang tercela dari kita. Ya, bersenandung itu nggak apa-apa, lagu itu nggak apa-apa. Kalaupun mau dipermasalahkan itu music. Jadi music bedanya dengan lagu adalah ketika diiringi instrumen yang beriringan, banyak instrumen yang beriringan. Ya. Wa kanat fi dzalikal makan qubur lil musyrikin. Wa kan fihi kharib wa nakhl wa syajarah wa gharqat. Di tanah itu ada kuburan orang-orang musyrikin, ada urugan juga, ada reruntuhan, ya, ada pohon-pohon juga, ada gorkot bahkan. Gorkot ini pohon-pohon yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi. Gorkot nih, pohon-pohon berduri-duri itu, ya. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, lan taquma as-sa'ah hatta yuqatilu al-muslimuna al-yahuda fayaqtulahum. Kiamat tidak akan terjadi sehingga para kaum muslimin memerangi para orang-orang Yahudi dan membunuhi mereka. Fayaqtadi al-yahud wara' asy-syajar wal hajar. Kemudian para orang-orang Yahudi ini lari bersembunyi di balik pohon-pohon dan di balik batu. Faqala asy-syajar wal hajar. Bahkan pohon-pohon dan batu-batu tersebut pun berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah, wahai Muslim, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyyun khalfi. Nih ada orang Yahudi di belakangku. Ta'ala faqtulhu. Kemarilah kau dan bunuh dia. Begitu. Illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Innahu min syajaril Yahud. Sesungguhnya itu pohon-pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang Yahudi. Makanya komplek-komplek perumahan Yahudi ini proyeknya itu mereka masang pohon itu. Ya. Bukan palem yang dipasang kayak begitu. Ya. Gorkot. Ya. Ya, namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meratakan semua tanah tersebut. Ya. Wasafat fi qiblatil masjid, kemudian Rasul meratakan untuk kiblahnya masjid, kanatil qiblah ila Baitul Maqdis. Pertama pendirian masjid Nabawi, kiblat itu awalnya menuju Baitul Maqdis, Palestina, ya. Semoga Allah kembalikan negeri Palestina kepada kuasa kaum muslimin dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Semoga Allah matikan pintu fitnah ini yang mulai menyebar ke negeri-negeri muslim lain di luar negeri Palestina. Ya, menyebar akhirnya nih, ke Irak, ke Yaman, dan lain-lain. Semoga Allah matikan fitnah ini semua segera, ya, dan selamatkan para kaum muslimin dari makar para musuh-musuh Islam, baik musuh yang di luar selimut atau musuh yang di dalam selimut, ya.
وجعلت عضادته من حجارة وأقيمت حيطانه من اللبن والطين وجعل سقفه من جريد النخل. Jadi temboknya itu dibuat dari labin sama tin, dari tanah liat, oke? Dan dari adonan yang tadi kita ceritakan itu. Dan atapnya itu masih hanya dari daun korma, dari daun-daun korma kering, ya. Wa umuduh al-juzu, dari batang-batang pohon. Tiangnya ini dibuat dari batang-batang pohon, ya. Furishat arduh birrimal wal hasba. Nah, tanahnya ini bagian lantainya diratain dengan batu-batu kerikil-kerikil kecil gitu, diratakannya begitu, ya. Wa ju'ilat lahu thalatha abwab, kemudian dijadikan 3 pintu bagi bangunan tersebut. Tuluhu mimma yali al-qiblah ila muakhirihi mi'ah dhira. Kira-kira panjangnya dari ujung depan menuju ke kiblat tuh 100 lengan. Dhira, 100 lengan, ya. Wal janiban mithal dzalik aw duna. Dan ke sisinya, yakni lebarnya, oke? Mungkin sama sedikit dengan panjangnya. Wa kana asasuhu qariban min thalatha dhira. Wa bana bijanibihi buyutan bil hajar wal labin. Dan kemudian di samping masjid tersebut, Rasul membangun kamar-kamar atau rumah-rumah juga dari batu dan dari labin itu, dari adonan-adonan tadi itu, ya. Saqfuha bil jarid wal judu, yang atapnya juga digunakan oleh batang-batang kayu dan daun-daun yang ada. Wa hiya hujurat azwaji. Nah, itulah yang kelak jadi kamar-kamar istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da takamulil hujurat intakal ilaihi min bait Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Setelah selesai rumah-rumah tersebut Rasul bikin yang nempel sama masjid, Rasul pun pindah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari menuju rumahnya yang telah dibangunnya, ya. Walam yakunil masjid mawdi'an li ada as-salawat fahasab. Pada saat itu fungsi masjid itu tidak hanya untuk mendirikan sholat 5 waktu aja, enggak begitu, ya. Bal kana jami'ah yatalaqqa fiha al-muslimuna ta'alim al-Islam wa tawjihatihi. Masjid adalah tempat berkumpul yang dimana para kaum muslimin mendapatkan ajaran-ajaran Islam dan arahan-arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muntada, jadi tempat berkumpul. Talaqa tata'alaf fihi al-anasir al-qibaliyah al-mukhtalifah. Sebuah tempat yang dimana bersatulah di situ ras-ras yang berbeda. Tuh, suku-suku yang berbeda. Allati talama nafarat bainaha an-niza'at al-jahiliyah wa hurubuha, yang dimana dulu suku-suku dan ras-ras tersebut saling bermusuhan satu sama lain zaman yang panjang banget, oke? Karena peperangan antar suku ini. Akhirnya bertemu semua, bersatu, dan mereka bersatu semua dan bertemu di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qa'idah liidarah jami' asyu'un wa bathil intilaqat wa barlaman li'aqdil majalis al-istisyariyah wa tanfidiyah. Jadi seolah-olah masjid itu pada saat itu jadi juga kantor pemerintahan, ya, yang dari situlah munculnya perintah-perintah dan arahan-arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah dilaksanakannya majelis parlemen, maksudnya majelis musyawarah Rasul bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum, ya. وكان مع هذا كله دارا يسكن فيها عدد كبير من فقراء المهاجرين اللاجئين الذين لم يكن لهم هناك دار ولا مال ولا أهل ولا بنون. Dan di waktu yang sama masjid itu juga menjadi rumah yang ditinggali oleh banyak para kaum fuqara muhajirin. Orang-orang fakir, muhajirin, yang lajiin, yang ngungsi ke Madinah, dan mereka nggak punya rumah, nggak ada harta, nggak ada juga keluarga, nggak ada anak. Mereka tinggalnya semua nginepnya di masjid. No. Ya, fungsi masjid jadi pada saat itu sangat banyak, bukan hanya untuk mendirikan sholat 5 waktu. Ya. Wa fi awailil hijrah syuri'a al-adzan. Nah, di masa-masa awal hijrah inilah disyariatkannya azan. Ya. Tilkan naghamah al-alawiyah, tuh senandung yang mulia, yang tinggi, yang mulia itu, allati tadwi fi al-afaq, yang senandungnya terdengar ke segala penjuru. Tahuz arja al-wujud,
yang menggetarkan seluruh eksistensi yang ada. Tu'lin kulla yaum, yang tu'lan kulla yaum, yang dikumandangkan setiap hari 5 marrat, 5 kali. Ya, di anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan menegaskan bahwasanya sungguh tiada Tuhan yang hak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Wa nafa wa tanfi kulla kibriya fil kaun. Sebuah senandung yang sangat agung yang menepis seluruh bentuk ketakaburan dan kesombongan di alam eksistensi ini. Wa kulla dinin fil wujud, bahkan menafikan seluruh agama yang ada. Illa kibriya Allah, dan menegaskan bahwa seluruh kebesaran dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa din alladzi ja'a bihi 'abduhu Muhammad Rasulullah. Dan bahwasanya seluruh agama adalah agama yang dibawakan, agama Allah yang dibawakan oleh hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad tasharraf bi ru'yatihi fil manam ahad as-sahabah al-akhyar Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbih radhiyallahu anhu. Fa aqarra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi azan ini pertama kali didengar oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ya, dia dengarnya di mana? Di mimpinya. Senandung azan ini. Oke? Ketika Rasul sedang membahas pakai apa kita menyeru kaum muslimin untuk salat, sebenarnya bilang pakai lonceng, jangan, itu punyanya orang-orang ahlul kitab. Rasul tuh nggak mau deh, ada satu hal pun mirip dengan apa yang dilakukan ahlul kitab, mesti Rasul milih beda, nggak mau sama sedikit pun, gitu, ya. Apa namanya, udah pakai apa dong? Nah kemudian Abdullah bin Zaid ini cerita bahwa aku bermimpi mendengar senandung ini, nih dalam mimpiku. Nah senandungnya tersebut adalah adzan. Ternyata nih Umar bin Khattab bilang, ya Rasulullah aku juga mimpi itu. Radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, akhirnya dibenarkan oleh Nabi SAW dan dipilihlah. Oke? Apa yang didengarnya itu di dalam mimpinya sebagai bentuk panggilan untuk sholat 5 waktu. Itulah azan. Kisahnya ada ya. Kisahnya ada itu. Aqarrahu wal qissah bikamiliha marwiyah fi kutubis sunnah was sirah. Ini kisah bagaimana azan ini kemudian Allah syariatkan, Allah datangkan nih, banyak diriwayatkan di buku-buku sunnah, buku-buku hadis dan sirah, ya. Kemudian setelah membangun masyarakat demikian, nah juga langkah yang diambil Rasul mu'akhah bainal muslimin. Rasul mempersaudarakan antara para kaum muslimin, ya. Mempersaudarakan antara orang-orang Ansar dengan muhajirin. Nah, di dalam kasus ini nanti kita lihat betapa berbesar hatinya kaum Ansar kepada para saudara-saudaranya, kaum pengungsi dari golongan muhajirin. Betapa mereka berbagi seluruh nikmat yang ada pada mereka kepada saudara-saudaranya. Betapa besar peranan Ansar untuk menguatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ini di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.